Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Pak Guru ingin menyampaikan sebuah kabar yang menggembirakan untuk kita semua. Pak Guru senang sekali dengan salah satu murid yang ada di kelas kita ini. Nanti Bapak panggilkan ya, kenapa Bapak senang sekali sama murid ini. Murid ini jadi murid yang terbaik di semester ini. Wah, Bapak senang sekali. Kenapa dia menjadi murid terbaik? Pertama, Bapak lihat kalau di sekolah dia itu anaknya semangat kalau belajar. Lalu kalau diberi tugas-tugas dari Pak Guru, dia selalu mengumpulkannya tepat waktu. Walaupun tidak semua jawabannya benar, tapi Bapak senang karena dia mau mengerjakan semuanya tepat waktu seperti yang Bapak minta. Lalu ketika ujian, Bapak lihat dia ini jujur, tidak mau mencontek, dan dia juga suka bantu teman-temannya untuk beritahu teman-temannya kalau mereka tidak mengerti pelajaran yang Bapak sampaikan. Dan juga setiap hari anak ini pakai baju seragamnya rapi sekali. Ya, nah siapa dia? Bapak akan panggilkan untuk maju ke depan. Ya, tolong Bapak minta maju ke depan. Jojo, mana Jojo? Jojo. Iya Pak. Ayo kesini Jojo. Kenapa? Kamu tahu nggak? Kamu jadi murid yang paling the best. Wah, saya nggak tahu tuh Pak. Waduh, Bapak mau tanya kenapa Jojo bisa sebagus itu? Wah, saya hanya ikuti firman Tuhan saja Pak. Kalau di sekolah minggu saya diajarin untuk jujur, lalu harus semangat belajar. Karena Tuhan ciptakan kita ini diberi pengetahuan akal budi, dan kita harus belajar supaya pintar Pak, supaya kita bisa mengetahui tentang alam semesta ini dan lain-lain Pak. Wah, begitu ya. Terus kamu juga jadi anak yang suka bantu teman-teman. Itu juga karena saya mengakui firman Tuhan. Lalu di sekolah minggu beritahu kalau kita harus saling mengasihi Pak. Wah, hebat ya. Ternyata kamu juga anak yang rajin ibadah ya. Iya Pak, saya senang sekali kalau ibadah, baca firman Tuhan, memuji Tuhan dengan teman-teman di sekolah minggu Pak. Wah, ini bisa jadi contoh ya. Kalau kita rajin ibadah, kita ikuti firman Tuhan, kita juga pasti bagus di sekolah. Nah, anak-anak beri tepuk tangan dulu untuk Jojo. Aduh, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya Pak. Oke, sekarang Jojo boleh duduk lagi. Oke Pak. Nah, itu saja pengumuman hari ini. Mari sekarang kita mulai lagi pelajaran kita hari ini. Selamat pagi, kita ketemu lagi di sekolah minggu GKY Palembang. Nah, hari ini kita ibadahnya akan ditemani oleh Lause Johan, Lause Daniel, dan Lause Syung. Ya, kita senang sekali ketemu lagi hari Minggu. Tidak terasa kita waktunya kembali untuk boleh memuji Tuhan. Nah, ya, hari ini kita akan belajar tentang cinta sekolah, karena itu salah satu harapan sekolah minggu kita di tahun ini. Semua kalian menjadi anak-anak yang cinta sekolah. Tadi kita sudah lihat ya, ada satu cuplikan seorang bapak guru yang bangga sekali punya seorang murid yang the best, ya, punya semangat belajar yang tinggi, lalu jujur, sayang kepada teman-temannya juga, orangnya rapi. Siapa namanya tadi? Siapa?
Jojo ya, luar biasa. Dan ternyata kenapa Jojo bisa demikian? Karena dia itu melakukan firman Tuhan. Dari mana dia tahu firman Tuhan? Ketika dia ikut sekolah minggu, ketika dia baca Alkitab di rumah, dan ketika dia berdoa, Tuhan tolong Jojo. Ya, siapa di sini mau menjadi murid seperti Jojo? Angkat tangan. Ya, nah, Los Danu juga dulu pernah sekolah, Los Yusuf juga dulu pernah sekolah, ya. Pasti sekolah juga sama seperti Jojo tadi. Jadi anak yang rajin, makanya sekarang semuanya sudah lulus sekolah. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau beribadah. Saya harap semuanya betul-betul sudah siap, gitu ya. Ya, kita mau beribadah, Tuhan hadir, Tuhan mau lihat ibadah kita. Johan sudah siap, Saudara sudah siap, Susu sudah siap. Adik-adik di rumah pun harus siap karena Tuhan melihat kita semua. Mari sebelum kita ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur sudah 1 minggu Tuhan kami lalui. 1 minggu juga menjadi sekolah pertama kami di tahun 2021. Hari ini kembali kami bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kami rindu kembali memuji Tuhan. Kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan nanti, Tuhan Yesus Engkau menyenanginya. Inilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, luar biasa ya. Sekarang lo minta semua kitanya bangkit berdiri dulu. Kita mau ke satu pujian, sebuah pujian syukur yang mengatakan kalau kita ini diberkati oleh Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, sejak kita bangun pagi hari, kita aktivitas sekolah, lalu siang sampai kepada malam, Tuhan tidak pernah lupa memberkati kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat ya, sambil bertepuk tangan. Ayo. Sekali lagi aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Kapan? Bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Katakan aku diberkati. Aku berkati. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Iya, luar biasa. Ya, nah kita tetap akan mau terus memuji Tuhan. Gak usah berharap semuanya belum ada yang duduk ya. Kita mau berdiri dulu. Kalau kalian selama ini belajar sekolah kan berdiri terus. Nah sekarang ketika kita ibadah, ada waktunya kita mau berdiri, itu tanda kita mau semangat memuji Tuhan. Kita ke satu pujian lagi, Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Dia adalah Tuhan yang besar, besar kasihnya, besar kuasanya, ya, besar pemeliharaannya, luar biasa Tuhan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangannya. Jangan lupa suaranya dikeluarin ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita.
biasa. Lo sepercaya Tuhan pasti senang ya ketika adik sungguh-sungguh tadi di rumah ikutin lo semangat gitu ya. Tuhan pasti senang pujian kita. Silakan duduk kembali dan saat ini tiba waktunya sesuatu yang penting dalam ibadah, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan diceritakan oleh Lause Karin. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita mau ke satu pujian bahwa firman Tuhan itu kalau dia ada di hati kita, maka akan ada di langkah kita, ada di hidup kita. Firman itu akan terus bertumbuh dan berbuah ya. Berbuahnya bisa banyak hal, seperti Jojo tadi, ya bisa berbuah dalam hal apa? Dalam hal kasih kita kepada sesama, dalam sifat-sifat kita, jadi anak yang baik. Oleh sebab itu penting sekali kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh, sekali lagi ya, kata firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh, suaranya lebih keras lagi. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh, luar biasa ya. Dosa percaya kalian semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari sekali lagi kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Kau sudah lihat, kami sudah memuji Tuhan, dipimpin oleh Lause Johan, Lause Daniel, dan juga Lause Syung. Kiranya pujian kami membuat Tuhan Yesus tersenyum dari surga. Dan Tuhan, saat ini kami sudah siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, berkati Lause Karin yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini bersama Lause Karin kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sudah dibuka dengan doa tadi, sehingga Lause harap kita semua sudah dalam keadaan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Lause mulai, Lause mau tanya dulu nih adik-adik, di masa pandemi ini bagaimana sekolah adik-adik? Apakah menyenangkan? Wah, langsung mendengar banyak jawaban. Iya, walaupun sudah cukup lama kita tidak bersekolah seperti dulu, datang ke sekolah seperti biasa, tapi itu bukan jadi alasan ya untuk kita menjadi lesu ataupun bermalas-malasan. Sama seperti cerita dua anak yang Lause kenal adik-adik. Lause ceritakan ya, ada dua kakak beradik bernama Yolanda dan Tanti. Yolanda ini adalah kakak perempuan yang duduk di bangku SMP, dan adiknya namanya Tanti, dia ada di sekolah dasar. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Mereka juga sama seperti adik-adik, mereka melakukan sekolah online juga begitu. Nah di masa-masa awal mereka sangat semangat, bangun pagi, mandi, kemudian berseragam lengkap, lalu dengan semangat mengikuti pembelajaran, ikut aktif dalam diskusi, kalau ditanya guru langsung segera dijawab, kemudian juga sangat rajin mengerjakan tugas. Nah
Tetapi setelah bulan-bulan berlalu, ada yang berubah adik-adik. Berubahnya apa? Tanti menjadi lesu dan malas-malasan. Tanti jadi ketika bangun pagi dia malas-malasan, ketika sudah di kelas ditanya guru, Tanti seperti ogah-ogahan antara mau jawab dan nggak mau jawab. Nah terus suatu hari dia didatangi kakaknya. Kakaknya datang terus bilang, Tanti, kamu nggak boleh kayak gitu, kamu nggak boleh malas-malasan. Karena waktu kita sekolah ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan lagi lihat kamu loh, jadi sekolahlah dengan rajin, lakukanlah semua dengan sungguh-sungguh. Lalu Tanti yang masih kecil, anak SD ini bingung, hah? Sekolah itu salah satu bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan? Apa maksudnya? Adik-adik bingung juga nggak ya sama seperti Tanti? Kalau adik-adik bingung, Lasa akan bantu jelaskan. Jadi cerita kita berkaitan dengan itu adik-adik. Hari ini Lasa akan bercerita dengan perikop firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-25. Nah, tapi sebelum masuk ke Kejadian 2, kita ngobrolin dulu Kejadian 1 nih. Waktu itu Tuhan sudah di masa Kejadian 1, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta. Hari pertama itu terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan, hari keempat ada benda-benda penerang, hari kelima ada ikan-ikan, ada burung-burung, dan hari keenam adalah hewan ternak, hewan melata, dan juga manusia. Dan hari ketujuh adalah hari di mana Tuhan beristirahat. Lalu setelah di Kejadian 1 itu Tuhan sudah menciptakan semuanya, di Kejadian 2 yang sedang kita bahas ini, Tuhan mempersiapkan atau Tuhan membuat tempat tinggal bagi manusia itu sendiri. Dikatakan bahwa Tuhan membuat sebuah taman di Eden yang kita kenal dengan Taman Eden. Ya adik-adik, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau baca bagian firman Tuhan ini dari Kejadian pasal 2. Kita akan baca ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Adik-adik boleh baca di rumah, Lasa akan bacakan juga dan ayatnya juga akan ditampilkan di layar. Gitu ya. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di ayat 8 sampai ayat yang ke-14 menggambarkan bahwa tempat itu sangat baik. Tuhan menumbuhkan pohon-pohon yang buahnya menarik untuk dimakan dan memang baik untuk dimakan. Dan juga ada aliran sungai yang mengelilingi taman tersebut, dan tentunya taman itu indah dan nyaman sekali untuk ditinggali oleh Adam. Tapi Tuhan tidak sampai di situ. Adam tidak diminta hanya untuk menikmatinya saja, tapi ada tugas yang Tuhan berikan untuk Adam. Apa itu tugasnya adik-adik? Iya betul, tugasnya itu adalah untuk mengelola dan memelihara semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Untuk apa? Untuk kehidupannya Adam. Jadi dia bisa makan dengan cukup, begitu adik-adik. Lalu ada tugas lagi ketika Tuhan di ayat 16. Ketika Tuhan bilang semua pohon ini baik untuk dimakan, di ayat 16 Tuhan juga bilang ada pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa Tuhan membuat aturan tersebut? Aturan itu dibuat supaya kita juga belajar untuk taat, begitu ya adik-adik. Walaupun nanti adik-adik sudah tahu ceritanya, apa yang akan Adam lakukan, tetapi hari ini yang kita bahas adalah ketika Tuhan memberi perintah itu untuk kita belajar untuk taat. Lalu Adam juga belajar untuk tidak serakah dan mengambil apa yang lebih dari yang dia perlu ambil, begitu. Dan kemudian Tuhan juga tambahkan binatang-binatang di taman tersebut. Dan Tuhan juga menambahkan tugas Adam, yaitu menjaga binatang-binatang ya, dan juga
memberi mereka nama. Begitu adik-adik. Nah, ketika Adam berikan nama itu, baru Adam merasa dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Lalu Tuhan yang melihat kebutuhan Adam itu, Tuhan menciptakan Hawa. Gimana Tuhan ciptakan Hawa, adik-adik? Masih ingat? Oh, betul. Ya, Tuhan membuat Adam tertidur lelap, lalu Tuhan ambil rusuknya, kemudian Tuhan membuat Hawa gitu dari rusuk tersebut. Kemudian jadilah Adam memiliki istri yaitu Hawa, dan mereka tinggal di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Demikian ceritanya adik-adik. Terus apa hubungannya Lause dengan cerita Tanti dan Yolanda tadi? Apa hubungannya tentang tanggung jawab dan sekolah adik-adik? Ada hubungannya. Sama seperti Adam yang Tuhan berikan tugas, semua manusia juga mendapatkan tugas. Menjaga alam yang Tuhan sudah berikan, itu tugas semua manusia. Begitu adik-adik, itu tanggung jawab kita semua. Kalau orang dewasa misalnya adik-adik, mereka juga punya tanggung jawab dengan pekerjaan mereka. Misalnya orang-orang yang punya ketertarikan dengan teknologi, mereka bekerja keras, lalu mereka menemukan hal yang baru, membuat bahkan sekarang kita bisa belajar online, beribadah online. Itu adalah pekerjaan dari orang-orang yang sedang bertanggung jawab dengan tugas yang Tuhan berikan. Nah, lalu bagaimana dengan kita adik-adik yang masih sekolah, yang masih kecil? Apa tanggung jawab kita? Ya, tanggung jawab kita yaitu adalah belajar adik-adik. Ketika kita duduk dan belajar dengan giat, ketika kita mempersiapkan diri, kita belajar dengan giat, artinya kita mempersiapkan diri untuk menjadi anak-anak yang juga orang-orang yang bertanggung jawab saat kita bekerja nanti. Kalau adik-adik dari sekarang sudah belajar bertanggung jawab, mengerjakan tugas, dan datang ke sekolah dengan tetap bersemangat, itu sudah menjadi salah satu bagian dari adik-adik bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Artinya adik-adik juga sedang taat kepada Tuhan, dan tentunya itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Begitu ya. Jadi itu kaitannya ketika dibilang bahwa ketika kamu sedang belajar, sikapmu itu Tuhan lihat. Nah, gimana Lause lama-lama jadi bosan. Nah, adik-adik, Lause juga adalah guru, dan Lause juga tahu bahwa ini sulit adik-adik. Guru-guru sulit, apalagi anak-anak. Anak-anak juga sulit pasti, tapi kesulitan itu bukan berarti kita tidak bisa ya. Kita bisa lakukan banyak hal untuk melawan kemalasan kita. Misalnya dengan apa? Misalnya sebelum kita mulai kelas, kita olahraga dulu, kita jalan-jalan di halaman, ataupun ketika kita sedang belajar, kita jauhkan gadget kita yang pasti akan mengganggu konsentrasi kita. Dengan hal-hal kecil tersebut, kita sudah belajar untuk bertanggung jawab dengan tugas kita sebagai anak sekolah yang tugasnya untuk belajar gitu adik-adik. Nah, semoga firman Tuhan hari ini yang kita dengar bisa membuat adik-adik punya komitmen untuk mau kembali bersemangat ketika belajar. Karena ketika adik-adik belajar saat ini, berarti adik-adik mempersiapkan diri adik-adik untuk menjadi orang dewasa yang bisa berkarya, bisa menemukan banyak hal baru, menggunakan kreativitas yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain. Begitu adik-adik. Jadi yuk kita belajar dengan lebih giat lagi, kita belajar dengan lebih semangat lagi untuk memuliakan Tuhan dan menjadi anak yang taat dan bertanggung jawab. Nah, dengan demikian kita sudah belajar dua hal ya adik-adik. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu untuk kita dan baik adanya. Tapi Tuhan juga berikan kita tanggung jawab, maka kita perlu untuk melakukannya. Kita tidak boleh bermalas-malasan, dan kita mau berusaha untuk mengusahakan apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu alam ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Begitu ya adik-adik. Kita ada ayat hafalan untuk hari ini dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-14. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Demikian ayat hafalan kita dan juga firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Lause akan tutup kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika
kami boleh diingatkan bahwa setiap kami punya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ketika kami masih kecil, kami punya tugas dan tanggung jawab untuk belajar dengan giat di sekolah. Di masa yang sulit ini, ketika kami harus belajar online, biarlah Tuhan saja yang memberkati kami. Tuhan berikan kami semangat, Tuhan berikan kami ketekunan, supaya kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam belajar dengan baik. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kami, boleh kami terus ingat untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di dalam tugas kami sebagai anak sekolah. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, kita bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Karin. Dari tadi kita belajar bahwa kita tahu Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk berkarya di tengah-tengah dunia yang Tuhan ciptakan ini. Oleh sebab itu, sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita tidak boleh bermalas-malasan dan kita harus berusaha untuk memelihara ataupun mengusahakan apa yang Tuhan sudah berikan di alam semesta ini. Salah satu caranya, karena kita masih kecil, kita harus memiliki pengetahuan supaya kita bisa tahu bagaimana untuk mengelola apa yang Tuhan sudah berikan ini. Dan ketika kita mau mendapat pengetahuan, ya salah satunya melalui sekolah. Sebab itu, saya berharap dan Tuhan pasti berharap ketika adik-adik masih masa sekolah, belajarlah yang baik, tuntutlah ilmu pengetahuan supaya kita bisa berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oke, luar biasa. Semoga kalian semua semangat menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah kalian masing-masing. Betul ya, Mas Daniel? Betul. Ya, setuju? Oke ya, kita dukung kalian semua jadi anak-anak yang berprestasi, anak yang cinta sekolah. Oke, ya. Nah, saat ini tiba waktunya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan di gereja kita. Nah, adik-adik seperti biasa bisa minta tolong kepada papa mama, titipkan uangnya supaya papa mama bisa transferkan ke rekening gereja, atau kalian secara langsung bisa menyimpan dulu uang yang dikasih oleh papa mama, kalian siapkan untuk Tuhan, dikumpulkan dalam amplop atau dalam celengan. Suatu hari nanti kalau kita bisa ke gereja, kalian bisa bawa itu ke gereja. Oke? Ya. Nah, kalau Bapak Mama mau transfer, maka rekening gerejanya akan ditampilkan di tayangan ini. Nah, mari kita memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian bahwa kasih Tuhan itu seperti sungai. Berkat Tuhan seperti sungai, ya. Artinya sungai itu yang selalu mengalir, airnya tidak pernah berhenti. Mari kita memuji Tuhan. Sambil kita berikan persembahan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, yang mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku.
seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, ya. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengar cerita firman Tuhan, dan juga baru saja kita sudah berikan persembahan kepada Tuhan. Artinya ibadah kita di YouTube sudah selesai. Sebentar lagi kita akan lanjut pertemuan dengan teman-teman dan secara langsung melalui Google Meet. Sebelum itu, langsung saja kita untuk berdoa bagi persembahan kita dan berdoa untuk menutup ibadah kita melalui YouTube ini. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ibadah kami di minggu ini, minggu keempat bulan Januari telah selesai. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan, dan juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya melalui ibadah selama 30 menit melalui YouTube ini, Tuhan Engkau senang karena Tuhan melihat hati kami yang sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Tuhan. Seharusnya kami beribadah di gereja, tetapi karena pandemi corona ini kami harus beribadah online dari rumah. Tapi kuasa daripada ibadah ini tetap tidak berkurang karena Tuhan sendiri yang lihat. Inilah doa kami. Sebentar kami akan melanjutkan sekolah minggu kami di Google Meet. Tuhan tolong berkati setiap kami. Berkati untuk sekolah kami minggu depan ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Oke, dan terakhir kita mau pamit. Rasul Johan, Rasul Daniel, dan Rasul Sumsung ingin mengucapkan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.